Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Reza Febrianing Tias. Di video ini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 12, yaitu tentang wilayah dan tata ruang. Yuk simak videonya. Wilayah dan tata ruang. Pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Yang kedua, jenis wilayah dan ciri perwilayahan. Yang ketiga, pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Yang keempat, teori pusat pertumbuhan. Yang kelima, dampak dan pengaruh pusat pertumbuhan. Dan yang keenam, pusat pertumbuhan di Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Apa sih yang disebut dengan wilayah, perwilayahan, dan tata ruang? Wilayah adalah sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal tertentu dengan daerah sekitarnya. Sedang perwilayahan merupakan penentu suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan variabel tertentu baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Berdasarkan jenisnya, wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal merupakan suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan ketampakan atau homogenitas, bersifat tetap atau statis, misalnya iklim, tanah, dan bentuk lahan. Sedangkan wilayah fungsional merupakan wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang sering berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional, bersifat berubah-ubah atau dinamis. Misalnya, wilayah Jabodetabek. Ciri-ciri perwilayahan. Perwilayahan mempunyai 3 ciri. Yang pertama, perwilayahan berciri tunggal merupakan penetapan wilayah yang didasarkan pada salah satu aspek geografi, contohnya kemiringan lereng. Yang kedua, perwilayahan berciri majemuk merupakan penetapan wilayah yang didasarkan pada beberapa faktor geografis, contohnya penetapan wilayah berdasarkan iklim. Dan yang ketiga, perwilayahan berciri keseluruhan merupakan penetapan wilayah yang didasarkan pada banyak faktor, baik lingkungan alam, biotik, maupun manusia. Contohnya, ekosistem mangrove. Pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan dan pusat pertumbuhan itu? Pembangunan adalah upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan alternatif yang sesuai bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik. Teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan memiliki 3 teori. Yang pertama yaitu teori tempat sentral. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Terdapat 2 konsep, yaitu 1. Jangkauan atau range adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua,
threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai barang. Berdasarkan jenis pusat pelayanannya, hierarki tempat yang sentral dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tempat sentral berhierarki 3. Artinya, pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Sering disebut kasus pasar optimal. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Dalam arti, semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan, dan lokasi tempat-tempat sentral harus sedikit mungkin. Yang kedua, tempat sentral berhierarki 4. Artinya, wilayah dan daerah sekitarnya yang terpengaruh akan memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Yang ketiga, tempat sentral berhierarki 7. Artinya, selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Asas pemerintahan lebih ditekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di pinggirnya. Teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955. Beliau mengatakan bahwa pada kenyataannya pembangunan dimanapun bukanlah suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan kutub pertumbuhan. Selanjutnya, pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Teori yang ketiga adalah teori potensi daerah setempat. Teori pusat pertumbuhan lainnya adalah potensial model. Konsepnya adalah bahwa setiap daerah memiliki potensi untuk dikembangkan, baik alam maupun manusia. Sumber daya seperti luas lahan yang terdapat di suatu daerah merupakan potensi untuk dikembangkan. Misalnya, untuk pertanian, perikanan, pertambangan, rekreasi atau wisata, dan usaha-usaha lainnya. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari aspek tata guna lahan maupun kegiatan ekonomi penduduknya. Dampak dan pengaruh pusat pertumbuhan. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya peluang kerja. Yang kedua, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat mengakibatkan migrasi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya. Yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dapat mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Yang kedua, terbukanya arus informasi. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan. Pusat pertumbuhan di Indonesia. Wilayah pembangunan utama di Indonesia dibagi menjadi 4 region utama, yaitu A.
Wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhan utama adalah Medan, meliputi wilayah 1. Wilayah pembangunan 1 meliputi Aceh dan Sumatera Utara. 2. Wilayah pembangunan 2 meliputi Sumatera Barat dan Riau dengan pusatnya di Pekanbaru. B. Wilayah pembangunan utama B dengan pusat pertumbuhan utama adalah Jakarta, meliputi wilayah 1. Wilayah pembangunan 3 meliputi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, berpusat di Palembang. 2. Wilayah pembangunan 4 meliputi Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Wilayah pembangunan 6 meliputi Kalimantan Barat, berpusat di Pontianak. C. Wilayah pembangunan utama C dengan pusat pertumbuhan utama adalah Surabaya, meliputi wilayah 1. Wilayah pembangunan 5 meliputi daerah-daerah Jawa Timur dan Bali, berpusat di Surabaya. 2. Wilayah pembangunan 7 meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, berpusat di Balikpapan dan Samarinda. D. Wilayah pembangunan utama D dengan pusat pertumbuhan utama adalah Makassar, meliputi wilayah 1. Wilayah pembangunan 8 meliputi daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, berpusat di Makassar. 2. Wilayah pembangunan 9 meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, berpusat di Manado. 3. Wilayah pembangunan 10 meliputi daerah-daerah di Maluku, termasuk Maluku Utara dan Papua, berpusat di Sorong. Dari penjelasan pembagian wilayah-wilayah tadi, ini dia peta pertumbuhan di Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi wilayah dan tata ruang. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.